Gila ya, tadi pembicaraan dengan Bapak Mahfud MD memang menarik sekali. Tapi kalau bicara keamanan ternyata ada hal-hal lucu juga dalam menjaga sebuah keamanan. Saya punya beberapa video yang konyol tentang hal tersebut. Coba diputar. Saya nggak percaya, ini kayaknya sengaja deh bikin deh. Nggak mungkin ada orang pakai baju tanaman gini ya. Coba kita berpikir ya, itu tadi orang pakai baju tanaman untuk keluar. Oke, itu masih bisa saya masuk ke dalam logika saya. Mungkin dia nyamar karena nggak boleh. Oke, saya masih percaya tuh sampai sono tuh ya. Dia keluar pakai baju tanaman, ngumpet terus divideoin ya. Tapi saya melihat ini ternyata menjadi settingan ketika ada tetangganya yang keluar bawa tong sampah jalan. Artinya tetangganya aja bisa keluar bawa tong sampah. Kenapa dia keluar harus pakai begituan? Coba next. Yo, this is Derby Police. Don't be afraid, we come in peace. We got a message, so listen up quick. Take our advice and you may not get sick. Stay at home whenever you can. Don't go out on the streets with your fam. Don't walk around in two or more, or welcome knocking at your door. Only go to the shop for essential things like bread, milk, fruit and cheese drinks. Go stretch your legs, but only one time. Do as we say or you might get a fine. Please help us to fight this disease. Oke, yang bisa kita lihat pihak kepolisian kalau memang ini yang dilakukan dan harus dilakukan, kenapa dia nggak nyalain tip? Kenapa tidak direkam? Anda bayangkan kalau dia patroli 5 jam, dia bukan mati COVID ya, sakit tenggorokan. Tapi lucu, pakai nge-rap. Mungkin lagi belajar nge-rap nggak dapet ya, nggak jadi aktor rap jadi polisi. Oke, terakhir dari Indonesia saya harus berhati-hati ngomongnya kode Indonesia. Nanti katanya penghinaan kena ITE. 인데요. 무슨 일일까요? 마지막 키워드입니다. 뽀쫑 귀신. 밤 늦은 시각 아이들이 어두운 골목길을 지나는데요. 자, 그런데 그 옆에서 얼굴도 발도 없는 하얀 형상을 한 무언가가 나타납니다. 하얀 영상을 본 아이들 혼비백산 도망치기 바쁜데요. 최근 코로나19가 확산 중인 인도네시아에선 전통 귀신인 뽀쫑이 마을 입구도 지키고 이렇게 청소년들의 외출까지 막고 있다고 합니다. 뽀쫑은 인도네시아의 이슬람식 장례 절차에서 시신을 일정 규격 천으로 감싸는 모습에서 딴 이름이라는데요. 귀신을 마을에 투입한 이유는 코로나19... Saya terharu, bangga sekali saya hari ini. Karena Indonesia akhirnya go internasional. Sampai ke Korea beritanya tentang memberantas COVID-19. Ya mungkin negara-negara lain juga masuk internasional beritanya tentang bagaimana mereka mencoba menciptakan obat dan vaksin. Kita berhasil dengan memasukkan pocong ke berita internasional. Luar biasa, salut. Oke, tapi itulah dia ya kekonyolan-kekonyolan yang terjadi ketika orang lagi stres. Pasti ide-idenya juga keluarnya liar sekali. Ini dia hal-hal yang lucu pada saat mempertahankan keamanan di negaranya masing-masing. Ngomong-ngomong, depan saya ada Furi Citra. Halo. Okay. It's very unique name, Furi. Lo masih kerja? Masih selalu di rumah dan di rumah. Keluar cuman kayak buat belanja kebutuhan dapur ngebul gitu-gitu kan. Lu kalau keluar sekarang takut gak sih? Lumayan takut sih. Kenapa? Karena pasti harus ekstra lagi kan. Di rumah aja tuh kayak harus ekstra gitu loh. Kita kayak parno terus harus cuci tangan. Apalagi keluar yang ketemu orang banyak. Oh, gitu. takutnya nggak? Maksudnya gini, takut karena COVID-19? Iya. Bukan takut karena, wah dengan adanya PSBB ini mungkin kejahatan bertambah. Tadinya nggak mikir ke situ. Tadi tidak mikir Tadinya nggak kesana. mikir ke situ. Cuman kalau pas nonton berita atau nggak baca-baca berita di sosial media kok kayak makin banyak orang yang berbuat. Perutnya lapar. Iya. Tapi lu kalau pergi tuh sendirian? Kadang-kadang nggak sendiri sih, agak parno. Jadi kadang-kadang dianterin. Sama siapa? Sama temen juga, karena kebetulan jadi agak panjang nih ceritanya. Gak apa-apa, boleh kok. Kebetulan kan aku di apartemen. Lu di apartemen? Lu di apartemen sendirian sendiri, atau? di apartemen sendiri. Nah, kebetulan apartemen aku di bawahnya tadinya mall, dan tutup. sekarang mallnya tutup, plus disulap menjadi rumah sakit. Mungkin beberapa dari kalian tahu itu apartemen di mana yang sempat heboh diomongin di... Dijadiin rumah sakit. Oh, tapi Sempat banyak heboh gak tuh. pasiennya di sana? Enggak kan? Aku udah ngungsi lama. Jadi apartemen aku kosongin, makanya sekarang aku ngungsi di rumah temanku. Jadi lu tinggal sama teman lu sekarang? Iya, ngungsi Terus lu kalau pergi sama dia? sama dia. Nggak pernah pergi sendirian?
Jarang sih, takut. Kayak sekarang aja kesini di dropin terus nanti dijemput lagi gitu. Oh gitu. Lo pulangnya berarti sama siapa? Dijemput. Kamu arahnya mana? Oh, wow. Apakah mau menggantikan posisi teman saya untuk mengantarkan? Apa gimana? Apa bertanya aja Saya gitu loh? saya tuh orangnya baik. Oh gitu Saya ya? tuh baik, saya tuh selalu membantu orang-orang yang misalnya membutuhkan antrean gitu. Oh gitu. Saya tuh Saya bener- butuh orang-orang baik seperti ini Oh iya, sebenarnya. saya itu tidak pernah melihat pamrih. Oh gitu ya? Saya ngeliat wajah, Oh wow. Agak-agak beda tipis ya? belak-belakan sama jujur orangnya begitu, jujur Betul. beneran. Tapi takut nggak dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin nanti bertambah banyak kerusuhan nanti bisa terjadi, sosial, ekonomi, politik, keamanan ini terjadi. Lu sempat berpikir ke situ nggak sih? Sempat sebenarnya. Cuman karena selama ini aku pergi nggak sendiri, jadi kayak ngerasanya jauh lebih aman aja sih. Mungkin kalau misalnya sendiri agak sedikit parno, karena kan kalau misalnya di mobil nyetir tiba-tiba ada yang iseng atau apa di kaca atau bannya dikempesin. Apa atau ini, segala setan? macam. Bukan, manusia Oh, Pak. manusia, oke. Manusia Pak. Jadi kayak kemarin aku lihat lagi. Jadi CCTV orang mobil lagi jalan gitu, terus tiba-tiba motor nyamperin, Motor nyamperin? ngambil barang yang ada isi duit. Ada orangnya nggak mobil? Ada orangnya di depan, ada pas supirnya. Lah, terus? Terus pas dia mau ngambil, Hah? kan tadi si pencuri ini sama pengemudi motor, Pencuri ini sama pengemudi modal nih 2 orang? 2 orang. Oke. Jadi pas dia mau naik ke motor yang buat kabur, si pengemudi mobil udah langsung nangkep si pencuri yang tadi iniin kaca. Kapan itu kejadiannya? Lupa. Enggak, maksudnya kapan kejadian itu? Siapa tahu itu CCTV yang terjadi sudah 4 tahun Oh yang enggak, lalu. baru-baru aja. Baru-baru aja. Baru-baru aja. Lu belajar bela diri gak sih? Enggak. Kenapa? Saya ngajar loh, mau. Kalau kelas private sekarang kan banyak yang free-free ya. Kalau buka free boleh sih, ya nggak sih? Karena saya nggak tahu nomor telepon kamu, mungkin Iya, nanti benar. saya DM. Iya, bisa. Ya, saya DM ya. So, what you gonna do when this quarantine over? Traveling, Traveling. Shopping sih ya pasti Basic. ya. Pasti ya. Tapi kayaknya things gonna change ya. Untuk traveling juga akan sulit, untuk shopping juga akan sulit. Gue nggak ngerti lagi apakah ketika nanti kita ke mall tuh kita harus gimana? Jaga jarak kah? Apa pakai masker? Pakai masker mungkin iya. Tapi kalau ke mall gimana? Jalan harus jauh-jauh. Iya, agak susah sih. Kan ada kabar juga kan katanya bakal berakhir ini benar-benar kayak September Katanya. katanya. Cuman menurut aku pun kayak September tuh belum bener-bener kayak 100% nggak sih? I don't think so. I don't believe that. Ya, saya rasa ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin bisa aja berakhir kalau akhirnya dibiarinin gitu kan. Ya udahlah ya. Yang kayak penting udahlah. jalan ekonomi harus jalan lagi. Karena memang dari tadi kita juga ngobrol, dari kemarin kita juga ngobrol bahwa ada efek samping dari sini adalah efek ekonomi. Di mana orang di sini takut dengan COVID-19, tapi takut juga dengan kelaparan, ya kan? Dan kelaparan ini bisa menyebabkan sesuatu yang lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan virusnya sendiri gitu akhirnya. Jadi, Kejahatan meningkat. Kejahatan meningkat dan sebagainya. Jadi akhirnya pemerintah kita juga pasti bingung, siapapun juga pasti bingung. Ya mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan cepat. Furi, terima kasih banyak Terima udah kasih juga. hadir di net ya. Very nice talking to you. Nanti kalau misalnya nggak ada yang nemenin keluar dan sebagainya, tolong DM saya. Thank you ya. Thank Anyway, you juga, Mas thank you. Dedi. Dan sekarang kita akan langsung aja ke Kokom Band. Oke lah, langsung saja. Ini dia lagu yang sempat lama ya. Saking lamanya kita agak-agak lupa nih. Jangan dong. Evanescence. Evanescence. Ya, Oke. pemirsa, kita akan menguak sisi lain dunia luar. Saya sudah merasakan kehadiran sosok di belakang saya. Suaranya sudah ada tapi tidak ada penampakannya. Tuh. Saya mau nyanyi, Mas. Sudah mulai bau pandan ya. Setan sampai musang. Oh iya, Kan busang ini, bener. ini kan emang lagunya Evanescence kayak gini intronya. Iya, iya, iya. Udah nyanyi lah. How can't you see into my eyes like open to? Widih, keren. Jangan bilang keren, nggak boleh gitu. Tapi bagus suaranya. Enggak. Keren. Gue lihat dia nyanyi, gue yang pules loh. Gue bener. nggak suka kalau gue lagi nyanyi, Iya. jangan dipuji. Iya, Gue nggak sorry. butuh pujian. Sorry. Lo butuh apaan? Saweran. Sorry, Dadan. Lanjut Kita lagi. rocker bukan dangduter. Udah, terusin. Oke, komuter. Kok muter? Pemirsa, kita akan Udah, menggunakan... langsung nyanyi aja. Udah pasti. Angker dari sini. How can't you see into my eyes
like open door. Leading you down into my course, wherever becomes so known. Dapat sedih, dapat. Mas ini bukan lagu sedih ya. Kalau cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Mas, kasihan dia tadi nyanyi udah susah payah, Mas. Maaf, Larinya kebongkar. maaf. Gimana sih? Iya maaf. Lo mau nyanyi aja. Boleh, Mas? Boleh. Gue nyanyi ya? Ya. Ada juga orang yang bilang kalau Fatime jande kerawang, kalau jalan pinggul bergoyang, bikin hati menjadi bimbang. Oh ya, oh ya, oh Fatime. 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 Dia ganas ya. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh Fatime. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh Fatime. Bongkar, Fatime. bongkar, Fatime. bongkar lu. Ya, buat kalian yang masih nemenin saya di sini, jadi langsung aja ini ada Ketua MPN Pemuda Pancasila. MPN itu adalah Majelis Pimpinan Nasional. Kalau nggak salah saya nanya sama orangnya aja, ini adalah Om Yapto Suryo Sumarno. Bener nggak Om? Betul, alhamdulillah betul. Betul ya? Nah, betul. Umur berapa Om sekarang Om? Ya, baru lewat 70. Baru lewat 70. You looks good loh buat 70 tahun loh, serius loh. Terima kasih. Biasanya 70 tahun udah nggak begini, gagah banget 70 tahun. Perut nggak ada, badan Perut mulai ada. dikit nggak apa-apa. Om, ini kita lagi ngomongin tentang ya COVID apalagi ya sekarang lagi semuanya COVID gitu ya. Tapi menariknya COVID ini adalah ketika terjadi ini musuhnya tuh satu. Jadi akhirnya semua elemen itu bersatu untuk ngelawan satu musuh ini. Common enemy. Common enemy, that's right. Begitu ada common enemy, semua perhatian larinya ke common enemy kan. Dari LSM, partai gitu ya, lembaga-lembaga, semualah. Mau yang dulu bermusuhan sekarang jadi satu. Jadi artinya sebenarnya ada bagusnya kan Om? Ada bagusnya kalau dia jadi common enemy ya. Tapi ada tidak bagusnya. Apa nih tidak bagusnya? Ya kalau kita punya musuh, bagaimana kita mengalahkan musuh kan strateginya banyak. Nah yang sekarang penting bagi kita semua adalah menyatukan strategi untuk melawan lawan ini. Jadi jangan ada macam-macam cara. Jadi satu badan menampung semua cara dan satu-satunya perintah itu keluar dari Satgas itu bagaimana mengatasi Mana bisa? COVID. Pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun pakai berantem dulu. Di dalam. Itu dia maksud saya. Mana? Itu cara Indonesia. Cara Indonesia ribut dulu. Bineka tapi tunggal ika. Bineka. Ini bukankah sebenarnya bisa nggak kita yuk kita ngelupain ini dulu, let's fight the common enemy. Mungkin nggak itu dilakukan? Itu yang kita lakukan. Tapi masing-masing itu gimana kembali ke rumahnya. Ini kita pimpinan udah kumpul jadi dalam Satgas. Yang mau disatukan untuk satu tugas kebersamaan kita. One way and one point of thinking untuk mengatasi masalah ini.
Kalau kita, waktu kita kembali dari situ, kita instruksikan kepada semua pengurus kita di provinsi, di kabupaten kota, sampai ke RT RW. Nah, mereka mengatasi kepada anggota dulu. Jangan sampai anggota-anggota kita yang buruh, tani, dan nelayan, dan segala macam pegawai-pegawai ini, mungkin pembantu rumah tangga, yang kelaparan tentar ngaco gitu. Sekarang kita kerjasama dengan PT Indika kan. Ya. Nah, internal kita bantu. Kita Indika juga kepada anak-anaknya. Pengusaha-pengusahanya yang punya pegawai yang ada di Jabodetabek, kita udah mulai dari seminggu yang lalu. Itu jalan. Dan masyarakat. Ya. Nah, sekarang 2 hari ini kita mulai ke Kalimantan bersama Indika. Oke. Nah, berikutnya bulan depan ini kita Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gimana caranya Om yakin bahwa itu semua berjalan dengan baik dengan anggota segitu banyaknya di Pemuda Pancasila? Oh, kalau kita baik karena kita punya tanggung jawab. Tapi kan Om Kalau tidak nggak, bisa kita ada- kontrol sampai bawah kan? Masing-masing pimpinan ini punya tanggung jawab. Ada delegation of power, ada delegation of authority, tapi tidak ada delegation of responsibility. Tanggung jawab itu di pimpinan teratas. Tapi seorang pimpinan teratas dia bisa menginstruksikan pimpinan-pimpinan di bawahnya untuk mengambil keputusan-keputusan dan menjalankan tugas. Jadi dari Pemuda Pancasila sendiri dengan Indika ini bekerja sama buat donasi dalam bentuk apa? Apakah Banyak, ada alat-alat medis. Alat medis Ya, juga? Tapi alat medis kan sesuai permintaan, kita nggak tahu apa Iya, yang betul, dibutuhkan. betul. Tapi kalau 9 bahan pokok, itu yang jalan kita sekarang. Kalau dari Pemuda Pancasila sendiri pengumpulan dananya dari mana? Perorangan, jadi kita hitungnya per paket. Jadi kalau ada temen punya uang 300.000 bisa paket buat dua keluarga. Oh. Jadi oke. beras 5 kg, gula 2 kg, kita ada kecap yang 1 liter, Ya, minyak goreng 1 liter, ada kornet 1. Jadi kita nggak kornet 2, kita kornet 1, sardin 1. Karena ada orang makan daging nggak makan ikan, ada orang makan ikan nggak makan daging. Sampai Jadi dipikirkan sana ya. Om kalau ngelihat masalah pandemi ini sekarang, menurut Anda sendiri udah ya kan ngobrol sama banyak orang nih Om pasti kan. Sampai kapan nih Om? Wah, itu kita nggak tahu ya. Sampai dia minta ampun aja tuh coronanya. Tapi akibat korban-korban dari musuh ini, itu yang saya bantu sekarang. Bahkan itu bisa berefek lebih besar dibandingkan virusnya nanti satu saat. Secara politis ya. Nah, Kalau secara medis adalah coronanya. Tapi secara politis ini bisa rakyat, ya. bisa segala macam dalam satu momen yang So how can we stop riot supaya tidak kejadian? ya adalah memenuhi kepentingannya. Orang bisa makan, kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa dapat makan, nggak bisa beli makanan, nggak bisa cari makanan, dia cari makan di rumah orang. Apakah kalau pemerintah kita saja tanpa dibantu oleh lembaga-lembaga mampu? Sebetulnya bukan lembaga, individu. Iya. Perorangan seperti tadi, kita di organisasi saya, kita punya paket 150.000 per orang, kamu nyumbang berapa? Satu orang mampunya satu paket ya 150.000 dia nyumbang. Iya. Karena istilah kita di Pemuda Pancasila adalah, kalau kita punya satu piring makanan di meja kita, saya nggak makan ini makanan saya nggak mati besok. Gitu. Tapi banyak masyarakat kita di luar yang nggak makan hari ini besok mati. Ya. Tapi kalau kita kasih satu suap dari piring kita, dia bisa hidup Menyelamatkan. 1 hari lagi. Iya. Untuk cari makan lagi atau cari bantuan lagi. Iya. Nah ini satu piring kita bisa berapa suap, kita nggak tahu bisa membantu berapa orang. Nah kalau prinsip ini kita pakai, ini kegotong royongan bangsa Indonesia. Artinya sebenarnya secara individu aja nggak usah ribet-ribet, kita ngelihat tetangga kita yang lapar atau ada orang di jalan Kasih lapar bantu, aja itu iya. bisa Betul. menyelamatkan ini supaya Betul. tidak riot dan sebagainya. Ya intinya tadi Om Yapto mengatakan bahwa ini sudah individu pun sudah harus mulai bergerak gitu ya, membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih banyak Om Yapto. Siap, Bang Thank you, Deddy. very nice talking to you. Terima Ini kasih. mudah-mudahan kita masih bisa menjaga keamanan di negara ini, di bangsa ini ya, karena biar bagaimanapun tadi seperti Om Yapto mengatakan ini virusnya ada, masalah nyawa, keselamatan, tenaga medis, tapi ada satu lagi nih efek sampingnya, politik, keamanan, keselamatan nyawa orang-orang ini banyak. Efeknya banyak. Jadi kalau kita nggak bisa ngurusin tentang kesehatan ya, at least kita bisa ngurusin masalah keamanan dan kenyamanan. Politiknya, keamanannya, ekonominya. Dan itu masyarakat bisa bekerja untuk itu ya. Kalau medis kan udah ahlinya. Kalau medis sudah ada Ya, ahlinya. corona udah ada ahlinya. Iya, kalau ini kita semua bekerja sama. Siap. Baik Om Yapto, terima kasih banyak ya udah datang di acara Jendela Ramadan Indonesia. Ini informasinya menarik sekali. Mudah-mudahan kita bangsa ini memang bisa bersatu lah ya untuk membantu ini semua. Terima kasih Om. Nah, setelah ini saya akan mengundang seseorang dan orang ini ada di video. Videonya mau saya putar siapa dia karena dia kayak superhero gitulah videonya. Kita lihat dulu siapa ya. Coba putar videonya. Ngomong. Ayo. Saya dari sono Kelompok sana lawan ini sini. Tahu?
nggak tahu. Kan dia bilang nih, sono mana yang di. Akhirnya dia mengakui bahwa dia habis melaksanakan tawuran.